Dia masih belum pergi? Zisu cepat ambil makanan. Baik. Aku tidak makan banyak saat makan malam tahun baru. Bisakah kamu makan sedikit lagi denganku? Aku membuat pancake ini sendiri. Kamu tidak bisa bilang rasanya tidak enak. Aku dapat ini tanpa memberitahu siapapun. Meskipun tidak sepopuler minuman lain yang pernah kamu coba, tapi ini masih enak. Master Zheng bersulang. Semoga tahun barumu bahagia dan selalu sejahtera. Kamu tidak berpikir minumanku tidak cukup bagus untukmu, kan? Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini. Cicipi sedikit supnya. Ada apa? Rasanya tidak enak. Sudah dingin semua. Maaf, aku tidak menyangka akan dingin secepat ini. Pasti rasanya tidak enak. Siapa bilang rasanya tidak enak? Tubuhku secara alami panas, jadi aku suka yang dingin. Makan pelan-pelan. Ini makan malam reuni terbaik yang pernah kumiliki.
Ada apa? Kakiku terkilir. Terkilir? Aku akan menggosoknya untukmu. Tidak, tidak, tidak. Saat baru terkilir kamu tidak boleh Kita menggosoknya. sudah sangat akrab, kenapa kamu jadi malu-malu? Siapa yang malu-malu denganmu? Kamu yang ngerti obat atau aku? Bantu aku ambil bola salju. Ini. Biar ku beritahu, saat baru terkilir kamu perlu menggunakan es untuk menghentikan peradangan. Kamu tidak boleh menggunakan panas dan terutama tidak boleh menggunakan tangan untuk memijat. Dan kamu berlatih ilmu pedang, bagaimana bisa tidak tahu ini? Siapa yang tahu hal ini? Oke, kakimu terluka, biar aku antar kamu pulang. Tidak, tidak apa-apa. Aku hanya akan berjalan aneh selama beberapa hari. Dan lagi, kalau aku pulang sekarang, siapa yang akan menghabiskan tahun baru bersamamu? Siapa yang menyuruhmu berpura-pura baik hati? Oke, kamu tidak kasihan, aku yang kasihan, oke? Ah, kembang api. Hei, Kamu ngapain? Mau terkilir lagi? aku lupa. Aku hanya ingin melihat kembang api. Wah, kamu ngapain? Bagaimana? Dari sini tinggi kamu bisa lihat dengan jelas kan? Mau menakut-nakuti orang sampai mati? Indah sekali. Sayangnya terlalu singkat. Aku ingat. Ketika aku berusia 9 tahun. Ibuku juga membawaku melihat kembang api seperti ini. Kembang api hari itu. Sama cantiknya dengan hari ini. Aku pernah bertanya pada ibuku. Ibu, setiap tahun mulai sekarang, bisakah aku selalu melihat kembang api? Dia bilang tentu saja. Lalu, setelah tahun kedua, ibuku dibunuh oleh ibu tiriku. Aku tidak tahu saat itu. Aku memanggil wanita jahat itu ibu selama lebih dari 1 dekade. Pada saat-saat perayaan ini, siapa yang akan ingat bahwa justru pada saat-saat bahagia inilah ibuku meninggalkanku. Jangan terlalu sedih. Ibu tirimu itu benar-benar kejam. Pasti Tuhan akan menghukumnya. Benarkah? Benar. Orang baik pasti akan mendapat balasan yang baik. Lihat, hanya karena aku membantu mendiagnosis pria di biara Yongqing. Ayahku hampir memaksaku menjadi biarawati. Tapi langit itu adil. Tiba-tiba kaisar memberiku gelar Xiangjun, bangsawan wanita. Sekarang itu bagus. Aku tidak perlu menikah lagi, ayahku. Apa yang kamu tertawakan? Tidak ada, aku tertawa karena apa yang kamu katakan benar. Orang baik akan mendapat balasan. Meski begitu, aku tetap harus berterima kasih padamu. Membuatku melewati tahun baru yang tak terlupakan. Baiklah, jika kamu suka. Maka mulai sekarang setiap tahun aku akan bersamamu. Benarkah? Benar. Janji? Janji. Apa kamu mau melihat lentera bunga saat festival lentera? Lihat, petasan itu ditembakkan sangat tinggi ke langit. Ingat, kamu harus pergi ke rumah Wang di Jalan Barat untuk melihat lentera kuda trot. Milik mereka yang paling cantik, aku yakin kamu akan menyukainya. Oke.
Yang Mulia Permaisuri telah tiba. Salam hormat Yang Mulia. Kapan Kaisar tiba? Pagi-pagi sekali. Sepertinya dia minum banyak alkohol. Ketika tiba dia langsung tertidur. Bakcang-bakcang, aku harus membuat yang besar untuk merayakan hari ini. Lihat ini bagaimana. Yunxian, lihat. Apa yang ada di pikiranmu? Aku hanya berpikir karena kita sudah membuat begitu banyak bakcang. Bagaimana kalau kita berikan sebagian kepada ibu angkat nanti? Tidak apa-apa ibu angkatmu. Mengirim seseorang untuk memberikan kita bakcang siang tadi. Benarkah? Nenek, tehnya sudah siap. Ketika sudah tua kita tidak berguna lagi. Aku bahkan tidak bisa tetap terjaga untuk makan bakcang. Aku sudah mengantuk. Kamu sudah lelah 2 hari ini. Tidur nyenyak ya, aku akan. Cepat, aku sudah menyiapkan keretamu. Cepat, jangan membuatku bekerja sampai mati. Tunggu, aku berpikir mengapa nenek sudah sangat mengantuk itu karena kamu. Jadi itu kamu. Aku menambahkan 3 kali jumlah normal kulit albizia biji kurma dan kulit cicada. Kemudian menggunakan bunga plum untuk menutupi baunya. Jangan khawatir, dia tidak akan bangun dalam 6-8 jam. Bagaimana kamu bisa melakukan itu padanya? Nenek sudah sangat tua sekarang. Jangan khawatir, Nyonya. Aku sudah bersamamu begitu lama, kamu pikir aku tidak bisa mengatur resep sederhana. Tapi aku takut kalau aku melakukan kesalahan. Jadi aku berulang kali menguji ini pada Linglong dan Guizhi. Aku yakin tidak ada masalah dengan itu. Cepat naik. Hati-hati dengan keselamatanmu, pergi lebih awal dan tiba lebih awal, berhati-hatilah. Cepat ke jembatan King He. Yang Mulia, mari. Biar aku bersulang lagi untukmu. Melin, mengapa kamu tidak bersulang untuk Pangeran Cheng? Semuanya sudah larut. Aku benar-benar harus kembali. Yang Mulia, tidak perlu terburu-buru, pelayanku sudah pergi ke Manorju. Sekarang Ibu Suri dan Ibu Ratu akan merayakan festival di istana, jadi kamu tidak perlu khawatir untuk minum. Duk Wang, aku benar-benar tidak bisa minum terlalu banyak. Bagaimana kalau aku ganti baju dulu? Silakan. Ayo kalian berdua. Jangan lepaskan gelas anggurmu. Berhenti bermain-main. Tidak apa-apa, serukan? Hati-hati dan cobalah untuk tidak membakar bajumu. Tidak apa-apa.
Lihat lentera itu sangat cantik. Oke, mari kita ke sana dan lihat ayo. Kita sepakat untuk bertemu pada seperempat ketiga jam Yu, 5 PM, 7 PM. Tapi sekarang sudah hampir setengah jam Su, jam 7 malam, 9 malam. Lentera kuda berlari milik keluarga Wang sangat indah. Benarkah? Ayo kita lihat, oke ayo. Ingat pergi ke rumah keluarga Wang di Jalan Barat dan lihat lentera kuda berlari. Rumah itu yang paling cantik, aku yakin kamu akan menyukainya. Yang mulia, Xiao Ziai. Cepat bawa kudaku ya. Yang mulia. Kamu mau kemana? Pulang. Tapi lentera di halaman belakang sudah dinyalakan. Bagaimana kalau kita pergi bersama Dan? Aku benar-benar ada urusan mendesak yang harus aku tinggalkan. Aku sudah meminta orang lain untuk melihat lentera. Apa? Tapi Bibi sudah bilang kita bisa. Aku selalu menganggapmu sebagai penyelamat hidupku. Jika ada sesuatu yang kamu salah pahami sebelumnya, aku minta maaf. Dari mana peri ini datang? Ayo minum bersamaku. Aku mengenalnya. Dia adalah bodhisattva hidup. Bodhisattva hidup, jangan pergi. Jangan pergi. Beri aku ciuman. Pergi. Pukulan yang bagus. Bukankah sudah kukatakan untuk pergi melihat lentera kuda berlari? Kenapa lama sekali? Kamu ikut campur urusan orang lain lagi? Aku tidak ikut campur urusan orang lain. Masih bilang tidak Aku ikut campur berasumsi urusan kamu orang ikut lain. campur urusan orang lain. Aku, ya. Bagaimana wanita ini bisa begitu beruntung? Benar suaminya adalah seorang pahlawan. Tidak mungkin ini terlalu luar biasa ya. Kamu mau kemana? Lepaskan aku. Kenapa kamu aneh? Aku baru saja menyelamatkan hidupmu, tidak bisakah? Kau setidaknya memberiku muka. Baik Tuan Muda Zheng, pahlawan Zheng. Kamu bijaksana dan pemberani serta ilmu bela dirimu hebat. Kamu menyelamatkan gadis ini dari penderitaan yang tak terkatakan. Gadis ini ingin berterima kasih, bolehkah? Aku suka mendengarnya. Ada lentera hias di sana, ayo kita lihat, oke? Tidak apa-apa, aku berhenti menolak. Jika kamu masih tidak melihatnya, maka lentera akan hilang, ayo. Aku tidak mau pergi. Tebak teka-teki lentera untuk mendapatkan hadiah. Aku ingin mencoba menebak teka-teki lentera itu. Benar-benar ingot besar. Oke. Merak menutup ekornya, tebak nama seorang tokoh sejarah. Merak menutup ekornya. Bukan, ini Guan Yu bodoh. Benar, ini Guan Yu, kamu yang bodoh. Setengah bercocok tanam, setengah membaca, bukankah itu hanya sumur? Memukul drum samping. Itu hanya berputar-putar. Kenapa tidak ada yang sulit? Ayo lihat.
Ini profesimu, tebaklah. Ibu khawatir anaknya bepergian 1000 li. Aku tahu ini. Ini Jequirity. Jequirity. Nona, kenapa, bagaimana kamu tahu itu? Stop, ini hanya memikirkan seseorang sampai mati. Nama tumbuhan tidak perlu heran. Benar-benar apa yang kamu katakan benar. Hengki, apakah kamu pikir bersama di sini tidak terlalu tepat? Tidak terlalu tepat. Lalu bagaimana jika tepat atau tidak? Kamu. Pemilik toko totalnya 28. Nona muda, kamu menebak banyak sekali. Jika kamu mengambil semua hadiah sekarang, stand ini akan terlihat buruk. Bagaimana kalau begini? Kamu jalan-jalan dulu sebentar. Ketika kamu kembali, aku pasti akan memberimu uang tunai. Tidak masalah, siapa yang mau mainan sampah itu, berikan saja yang paling mahal. Oke. Tuan, lihat gelang giok ini. Ini terbuat dari giok merah muda. Emas merah muda digunakan untuk pola naga, dan phoenix melambangkan keberuntungan. Ini paling cocok untuk istrimu. Aku bukan. Ini yang bagus. Aku suka ini dia. Oke, hati-hati Tuan. Waktu berlalu cepat ketika kamu berada di lingkungan yang menyenangkan. Aku bisa menemanimu di sini lagi tahun depan. Kita bisa bicarakan itu nanti. Aku akan mengantarmu pulang, tidak apa-apa. Aku sedang menunggu seseorang. Semalam ini siapa yang kamu tunggu? Jisoo. Dia sedang menungguku di sana. Aku akan mengantarmu ke sana. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak apa-apa, aku akan pulang sendiri. Bagaimana kalau ini? Kamu akan berjalan di depan saya dan saya akan berjalan di belakangmu, ini oke sekarang kan? Tidak perlu, saya bisa melakukannya sendiri. Sudah sangat larut, cepatlah pulang. Mengapa kamu begitu menyebalkan? Kamu tidak mau berjalan ke kiri maupun ke kanan. Ini untukmu, kamu bisa memakainya untuk bersenang-senang. Saya tidak bisa menerima ini, kamu sebaiknya menyimpannya saja. Kalau saya bilang ambil ya ambil. Saya benar-benar tidak bisa menerima ini. Orang bilang ini untuk istrimu, banyak orang akan salah paham kalau saya menerimanya. Lalu apa kalau mereka salah paham? Jangan berpikir saya mengirimkan gelang jelek ini karena saya tertarik padamu. Saya sudah punya istri. Saya tidak perlu membawanya dan menimbulkan kecurigaan. Dia seperti petasan langsung meledak begitu dinyalakan. Yun Xian. Kenapa kamu baru datang sekarang? Saya tadi baru saja. Maaf, saya membuatmu menunggu terlalu lama. Saya harus pergi memilih ini, jadi baru sampai. Apakah ini Lingzi? Jamur Ganoderma dianggap memiliki kekuatan ajaib dan dianggap sebagai Benar, simbol keberuntungan. Lingzi adalah keajaiban dalam dunia obat-obatan. Saya sudah lama ingin memberimu hadiah. Setelah berpikir, saya merasa hanya benda ini yang paling cocok untukmu. Sangat cantik.
Saya akan membantumu memakainya. Wah, lihat lentera itu. Besar sekali dan sangat indah. Wah, lihat itu. Sangat cantik, sangat besar. Besar sekali. Sungguh indah. Datang ke sini, di sini lebih cantik. Dengan tangan yang saya pegang ini, Saya akan menjadi tua. Yang Mulia. Kembali ke istana. Masalah UR melihat lentera bunga saya tidak mengetahuinya sebelumnya. Dia adalah anakmu, kalian tinggal bersama. Kamu tutup mata. Saya. Putri berasal dari latar belakang bangsawan, tentu saja saya sangat menyukainya. Wanita penggoda itu saya awalnya ingin diam-diam menyingkirkannya. Tapi Kaisar tiba-tiba memberinya gelar Xiangjun. Siapa wanita itu? Dia dari keluarga Hang yang mengobati orang sakit. Hang Yunxian? Ya, itu dia. Siapa Hang Yunxian? Dia adalah putri Jenderal Hang Gang. Dia sedang belajar kedokteran. Dia telah menyembuhkan banyak pasien di biara Yongqing, sehingga dijuluki Bodhisattva hidup. Jadi itu dia. Istri Gubernur Su tewas karena obatnya. Kalau bukan dia, siapa lagi? Siapa sangka dia telah menjilat biara Yongqing. Pantas saja Kaisar menghukum Gubernur Su tanpa alasan. Sungguh tidak masuk akal. Ya, aku masih belum mengerti. Kapan dia mulai mendekati UR? Siapa peduli kapan? Dia berani seenaknya mendekati Yang Mulia. Itu adalah kejahatan yang tak termaafkan. Diam, ini bukan urusanmu. Yang Mulia, menurutku kita sebaiknya tidak membuat keributan. Mari kita tanya Pangeran Cheng sebelum mengambil keputusan. Jika Pangeran Cheng ingin menikahinya. Tidak mungkin. Aku benci Heng Yunxian. Aku tidak ingin dia muncul di depan Pangeran Cheng. Diam. Lihat tingkah lakumu. Berapa banyak yang telah kau pelajari dari 3 kepatahan dan 4 kebajikan? Kau tidak punya sedikit pun sikap seorang putri. Kau belum menikah dengan keluarga Pangeran Cheng. Setelah kau menikah dengan Pangeran Cheng, kau harus melayani pangeran bersama selir-selir lainnya. Ini disebut kewajiban wanita. Cukup. Bagaimanapun Meilin masih keponakanku. Sedangkan Nona Hang itu. Yu Xiang, ambilkan sebotol arsenik. Baik. Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali keputusanmu. Jika kau ingin dia mati, jangan gunakan cara ini. Dia adalah putri seorang pejabat. Tidak hanya dia menyelamatkan banyak pasien, dia juga menyelamatkan janda permaisuri. Jika kau memintanya mati tanpa alasan, paling baik itu akan membuat marah cendekiawan kerajaan. Paling buruk itu akan memicu kemarahan rakyat.
Juga Pangeran Cheng akan membencimu. Aku memang belum memikirkannya dengan matang namun untuk menanganinya secara diam-diam. Jika kita ingin menanganinya secara diam-diam. Selir Wu. Aku tahu kau orang yang ceroboh. Hari ini aku akan memberikan perintah di sini. Suatu hari jika Pangeran Cheng ingin menjadi kaisar, permaisuri harus berasal dari keluarga Wang. Baik. Yang mulia sudah malam. Apakah Anda ingin madu osmanthus? Pergi. Makan sendiri. Aku masih harus berterima kasih padamu karena telah membuatku menghabiskan tahun baru yang tak terlupakan. Kalau kamu suka, aku akan temani kamu setiap tahun. Janji adalah janji. Aku janji. Dari sekarang jangan sebut madu osmanthus di depanku. Kamu boleh pergi, ya. Pelayanmu Wang Shen meminta izin untuk menghadap. Masuk, ya. Yang mulia, aku sudah menyelidiki. Nona Hang dan Pangeran Cheng sudah saling kenal. Mereka bertemu di biara Yongqing. Mereka sebenarnya sudah sepakat untuk bertemu malam ini sebelumnya. Jangan bilang lagi. Tidak heran kamu terlihat bahagia belakangan ini. Jadi kamu sebenarnya punya orang yang kamu suka. Katakan padaku siapa gadis ini? Bagaimana sikapnya? Sikapnya baik. Dia baik dan lembut, dia juga pernah menyelamatkan nyawaku sebelumnya. Kami sudah memutuskan secara diam-diam untuk menikah. Yang mulia, apakah kamu ingin aku? Jangan menebak bodoh, aku tidak menyukainya. Ya. Juga lain kali jangan sebut dia lagi di depanku. Ya. Yang mulia, ini baru hari ke-15 bulan pertama, seharusnya aku tidak datang mengganggumu. Tapi dari dua regu yang terlibat perkelahian. Salah satu provokatornya Zheng Dan. Dulu adalah penjagamu. Jadi aku hanya bisa meminta yang mulia untuk pergi sendiri. Mereka baik-baik saja, kenapa tiba-tiba bertengkar? Baiklah, aku akan pergi dan membujuk mereka. Akan baik jika aku bisa menyelamatkan satu atau dua nyawa lagi. Kenapa Adipati tidak pulang saja? Aku akan pamit. Siapkan kuda. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan hari ini. Karena situasinya rumit, aku khawatir tidak akan kembali tepat waktu. Kalau kembali, aku akan pergi ke Manor Hang untuk mencari Zisu dan memintanya untuk memberitahu Nona Hang agar tidak cemas. Begitu pintar. Beritahu Adipati Wang dia bisa mulai sekarang. Ya? Aku memerintahkan Jenderal Xuan Wu Hanggang untuk ditransfer ke posisi komandan di Zhejiang. Pindah ke Hangzhou segera. Aku menerima. Pejabat Hang, aku pergi.
Apa? Kita akan ke Hanzhou segera sekarang? Ya sekarang? Tapi nenek kamu baru bilang kita akan mengunjungi ibu angkat. Tidak, aku tidak bisa pergi sekarang. Aku masih belum selesai packing semua barangku. Nggak usah packing, beli aja pas sampai sana. Kenapa kita buru-buru banget sih? Nyonya, kita sudah sampai di dermaga. Non. Zisu. Apa yang kamu tunggu? Mau semua orang di dermaga lihat penampilanmu? Ayah ini. Kenapa kita buru-buru banget sih? Ini bukan urusanmu, cepat bantu nenekmu naik kapal. Nggak usah banyak bicara, ayo. Kalau semua sudah siap, kita langsung berangkat. Ayo pergi. Kita mau ngapain? Tuan Ju. Zisu, masih ada setengah jam sebelum kita berangkat. Bisa bantu aku kirim surat? Tentu saja. Aku ingat dia tinggal dekat Suanan Manor. Ada pohon willow besar dan 2 patung singa batu. Oke, aku berangkat sekarang. Non, ada kabar buruk. Apa yang terjadi? Tuan nggak izinkan kita turun dari kapal, kita cuma bisa di sini. Tapi jangan khawatir, Non. Pas kita sampai, kita masih bisa kirim pesan ke Tuan Ju. Masih bisa ketemu. ASEAN. Apa yang terjadi? Kamu jadi bisu? Aku heran kenapa 2 hari ini kamu nggak ngomong. Aku kena flu kemarin lusa, lidahku kayak mau copot. Setiap hari tenggorokanku kayak penuh lendir, nggak kebayang gimana nggak enaknya. Gimana sih lidah bisa copot? Lihat. Sebentar lagi kena lidah. Ahsan. Cepat ke sini. Non, kenapa nyari aku? Kalau aku bisa sembuhkan lidahmu, kamu bisa bantu aku? Kamu bisa sembuhkan lidahku? Iya, aku bisa, cuma kirim surat buat aku. Beneran? Iya beneran. Cariin aku sepasang sumpit, aku urus sekarang. Oke, aku pergi sekarang. Zisu, ambilin aku arang. Ya? Ini, duduk. Zisu, air. Sabaran ya, agak sakit kayak sengatan lebah. Buka mulutmu. Turunkan lidahmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Itu kembali. Terima kasih, Nona. Cepat kirim surat ini ke Ju Manor dari Suanan Manor. Cari Tuan Muda Juyu, tolong sampaikan ini langsung ke tangannya. Ahsan. Ingat, jangan beritahu siapapun. Kalau tidak, Nona kita akan membuat lidahmu copot. Jangan khawatir, juga jika kamu tidak bisa menemukan Tuan Muda Ju, ingat kamu juga bisa memberikannya kepada Xiao Mazi. Baik. Cepat! Kamu memikirkannya dengan sangat matang. Nona Nyonya tua bertanya apakah kamu sudah tenang. Dia mengundangmu untuk menemaninya sekarang. Baik. Ayo pergi.
Yang mulia. Waktunya makan. Zisu, menurutmu Tuan Ju akan datang mencari kita? Tentu saja dia akan datang. Kita baru saja mulai pindah. Jadi begitu Tuan Ju mendengar kabarnya dia akan segera datang. Lagi pula Tuan akan bekerja sebagai pejabat. Bukan sebagai bajak laut, dia akan bisa menemukan kita. Benar kan? Ayo mari makan. Yunxian. Yunxian. Yuxian. Yunxian. Yunxian Yuxian. Aku di sini. Tuan Muda Ju. Yunxian. Tuan Muda Ju. Yunxian. Kami di sini. Tuan Muda Ju. Aku di sini. Aku di sini. Yunxian. Tuan Muda Ju, Tuan Muda Ju. Yunxian, apa yang terjadi? Cepat kembali ke dalam. Nenek ini Tuan Muda Ju. Dia datang untukku. Tuan Muda Ju. Tuan Muda Ju. Apa yang terjadi di sini? Tuan Muda Ju, masuk sekarang juga. Ayah, aku tidak mau. Pergi. Masuk ke dalam, ayah. Tuan Muda Ju. Memegang tanganmu. Kita akan menua bersama. Tuan Muda Ju. Ayah, lepaskan aku. Tuan Muda Ju. Non. Ayah. Ayah. Tuan, ini aku. Jadi itu kamu. Jadi apa kalau kamu pengawal kekaisaran? Apakah aku harus meminta izin dari pengawal kekaisaran? Kalau aku ingin mendisiplinkan putriku. Aku adalah adik Kaisar Pangeran Cheng Juqiu. Aku secara resmi meminta tangan Yunxian untuk menikah. Aku ingin Yunxian menjadi putri permaisuriku. Siapa katamu kamu ini? Pangeran Cheng. Aku tidak tahu kamu adalah Pangeran Cheng. Aku minta maaf. Jenderal Hang. Tidak perlu terlalu hormat. Yunxian, boleh aku masuk? Masuk.
Sungguh sulit mendapatkan izin ayah mertua untuk menemuimu. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu menghindariku lagi. Bukankah aku sudah meminta tanganmu untuk menikah? Kamu benar-benar Pangeran Cheng. Ya. Pertama, jangan marah. Aku bagian dari keluarga kerajaan. Tapi kamu tidak pernah bilang kamu Pangeran Cheng, dan kamu tidak pernah menyebutkan kamu adalah satu-satunya adik raja. Yunxian, biarkan aku jelaskan, semuanya sangat rumit. Jadi aku belum memberitahumu semuanya. Masalahnya adalah, meskipun aku pangeran kedua, tapi aku tumbuh di luar istana. Jadi ketika aku dengar kamu telah meninggalkan ibu kota, aku tidak bisa memikirkan hal lain. Yunxian, kenapa kamu semua pergi dengan tergesa-gesa? Bahkan jika ayah mertua perlu dipindahkan ke posisi baru, tidak perlu membawa seluruh keluarga dan pergi sekaligus. Itu karena ayah khawatir. Dia takut jika kita tinggal kita akan dalam bahaya. Masalah ini seharusnya terkait dengan insiden 10 tahun lalu. Insiden 10 tahun lalu. Nama keluargaku bukan Hang. Aku tahu. Karena Jenderal Hang sangat berprestasi, Ratu Agung menganugerahkan marga kepadanya. Tidak. Marga asli keluarga kami adalah Tan. Kakek saya saat itu adalah pengawas Biro Kedokteran Kekaisaran. Karena bunga safflower yang ditemukan di tempat liar menyebabkan selir San keguguran. Maaf. Ini adalah rahasia keluarga kami, jadi saya tidak bisa memberitahumu. Jangan takut, meskipun kamu menyinggung Ratu Janda, saya akan melindungimu. Yunxian. Sekarang apakah kamu masih mau menikah denganku? Ya, saya mau. Tapi apa? Apakah kamu ingat kata-kata yang kita tukar di jembatan itu? Dengan tangan yang saya pegang ini, saya akan menua. Jenderal Hang, tidak Jenderal Tan. Yunxian telah menceritakan semua tentang insiden masa lalu dengan selir San. Jika Jenderal mengizinkan kami untuk menikah, urusan Yunxian juga menjadi urusan saya. Saya bisa kembali ke istana sekarang dan menyampaikan petisi kepada Kaisar. Saya akan membersihin nama Kilyargatan. Berdasarkan hubungan saya dengan Kaisar, saya rasa ini tidak akan terlalu sulit. Hang Gang tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan yang mulia. Hanya saja kasus ini sudah lama dan kami belum bisa menemukan tersangka. Jika kita ingin membersihkan nama ayah saya itu, akan sangat sulit. Jenderal, jika Anda bersedia, saya Qiu akan melakukan segalanya untuk menemukan tersangka. Yang mulia menyukai putri saya adalah keberuntungannya. Hang Gang tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Terima kasih ayah mertua. Saya tidak pantas. Ayah mertua, saya pikir kita harus berlabuh di tepi pantai. Anda harus beristirahat sebentar. Saya akan segera kembali ke istana sekarang dan meminta Kaisar untuk mengeluarkan dekret lagi untuk membatalkan penugasan pekerjaan Anda. Saya perkirakan Anda bisa kembali ke manor Anda dalam waktu kurang dari sehari. Setelah saya selesai mengatur semuanya, saya akan mendapatkan izin Kaisar untuk menikah dan secara resmi menikahi putri Anda.
Saya akan mendengarkan instruksi yang mulia dalam segala hal. Jangan takut, saya di sini, sekarang semuanya akan terselesaikan. Saya tahu. Pergi sekarang, saya akan menunggumu. Mengapa kakak menolak untuk bertemu saya? Yang mulia, saya punya berita penting. Yang mulia, Anda benar-benar tidak bisa masuk. Raja sangat kesal kemarin, dan mengunci dirinya di kamar, dan bahkan tidak membiarkan para pelayan masuk. Tidak berbeda dengan Anda, Yang mulia. Lalu apa yang harus saya lakukan? Yang mulia, apa yang masih Anda lakukan di sini? Tidak ada yang boleh singgah di istana Qian King. Anda sebaiknya pulang dulu. Dia bahkan tidak mau menemui saya? Ya. Kaisar bahkan mengusir menteri utama dari Kementerian Ritus, yang ingin melaporkan upacara yang diadakan untuk merayakan kembalinya kekuasaan politik. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah semuanya baik-baik saja beberapa hari yang lalu? Ini. Wang Zhen, Saya di sini. tadi malam ketika Kaisar meninggalkan istana, apakah ada sesuatu yang terjadi? Ini. Ini terkait dengan stabilitas istana. Anda tidak boleh menyembunyikan apapun dari saya. Silakan pergi, ya? Yang mulia. Sekarang saya tahu. Non, sudah larut malam. Cepatlah beristirahat. Saya tidak bisa tidur dan saya bertanya-tanya apakah Qiu bisa bertemu dengan Kaisar. Nah, lihat, meskipun tidak terlalu jauh dari istana, tetapi waktu yang dibutuhkan Pangeran Cheng untuk menemui Kaisar masih membutuhkan waktu bolak-balik. Jadi tenanglah, saya yakin akan ada kabar pagi ini. Saya harap begitu. Sekarang bisakah kita kembali untuk beristirahat? Karena Pangeran Cheng bersedia memulihkan nama keluarga, bukankah itu hal yang luar biasa? Dia adalah satu-satunya saudara Kaisar. Dengan bantuannya, meskipun Anda tidak bisa membersihkan nama ayah Anda segera, setidaknya ketika Ibu Suri mengetahui tentang identitas kita, dia akan memaafkan kita. Agar tidak membuat Pangeran Cheng kehilangan muka. Saya rasa situasinya tidak sesederhana itu. Ibu saya punya firasat. Pemindahan acak ini mungkin ada hubungannya dengan Pangeran Cheng. Bagaimana bisa? Ibu Anda tidak di istana, jadi Anda tidak familiar dengan Ibu Suri, Pangeran Wang, dan hubungan mereka dengan Pangeran Cheng. Menurut yang saya tahu, sebagian besar pejabat istana tahu. Ibu Suri sedang mempertimbangkan untuk menikahkan Pangeran Cheng dengan keponakannya. Anda berbicara tentang Putri Anhe? Tepat, saya mendengar bahwa Ibu Suri ingin mengeluarkan dekret pernikahan untuk Pangeran Cheng dan Putri Anhe. Akhirnya hal itu dihentikan oleh Kaisar. Pesta istana tidak berakhir dengan bahagia. Ibu pikirkanlah. Jika Duk Wang mengetahui bahwa menantu idamannya telah berjanji pada orang lain secara diam-diam, apa yang akan dia lakukan? Lalu? Dalam skenario terburuk, dia akan membunuh kita. Tanpa memberi kesempatan, bukan hanya anak haram ini,
yang berjanji pada orang lain secara diam-diam. Dia bahkan menyebabkan begitu banyak masalah. Ibu jangan terlalu khawatir. Aku hanya menebak-nebak. Pangeran Cheng ingin kita menunggu sehari. Jika kita belum mendengar kabar darinya, pada pukul 11 pagi, kita akan meninggalkan kapal dan melanjutkan perjalanan melalui darat. Baiklah, aku akan mengikuti rencanamu. Aku belum membuka barang bawaan sama sekali. Ibu. Jika kita mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa, tidak akan ada yang memikirkan barang bawaan. Yun Xian benar-benar membawa sial bagi keluarga kita. Kalau bukan karena dia. Mengapa kita harus menderita begitu banyak? Kata-kata seperti itu kamu sudah mengungkapkannya lebih dari sekali. Pada saat itu Yun Xian masih kecil. Bagaimana dia tahu dia sedang menuangkan safflower ke dalam bajingan itu? Tapi jika bukan karena dia permaisuri, tidak akan pernah keguguran. Ayah tidak akan bunuh diri demi menyelamatkan kita. Dan Yun Liang tidak akan mati setelah jatuh dari tebing. Sayangnya anak haram ini. Bahkan tidak bisa mengingat seperti apa wajah bajingan itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga Tan sampai pada kondisi ini? Baiklah, sudah bertahun-tahun berlalu. Ayahmu juga mengatakan bahwa bajingan itulah pelaku utama. Bukan salah Yun Xian. Ibu, tapi sekarang aku sangat takut. Jika seorang pangeran ingin menikah 3 generasi, keluarga putri harus diselidiki. Jika kita mengubah nama keluarga dari Tan menjadi Hang diselidiki, apakah permaisuri akan kasihan pada kita? Apa Duk Wang akan melepaskan kita? Siapa itu? Apa Yun Xian? Mari masuk. Ayah, Tuan Nyonya tua. Sudah begitu larut, kenapa kalian belum tidur? Kenapa kalian berdua bertindak begitu mencurigakan? Bukan kami tidak bisa tidur, jadi kami hanya ingin menghirup udara segar. Menghirup udara segar? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekarang sudah larut, pergilah beristirahat. Ya? Baiklah, Ibu. Hati-hati, ada seseorang di luar. Cepat pergi. Cepat pergi. Cepat lari. Cepat, Nenek. Hati-hati, hati-hati. Bunuh. Nyonya tua. Siapa kalian? Non. Cepat lari. Nyonya tua. Nenek. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Mati. Non. Zisu. Zisu. Itu kamu. Benar, itu aku. Kamu menghancurkan keluargaku, aku ingin nyawamu. Ayah. Zisu. Ayah. Yun Xian. Yun Xian. Yun Xian. Yun Xian. Perintah transfer ini terasa mencurigakan, aku sama sekali tidak tahu tentang ini. Kamu juga tidak tahu apa-apa tentang ini?
Lalu dari mana datangnya perintah itu? Yang Mulia besok teruslah mencoba meyakinkan Kaisar. Aku akan pergi ke Kementerian Pertahanan dan melihat apakah aku bisa membersihkan masalah ini. Baik. Xiao Shunzi, tolong beritahu Kaisar tentang kehadiranku. Ini adalah masalah mendesak. Yang Mulia, biarkan aku jujur. Sepertinya Kaisar marah padamu. Dari tampilannya, jika kamu sedang terburu-buru, mungkin kamu harus meminta saran dari permaisuri. Marah padaku? Kenapa? Aku tidak terlalu yakin. Aku dengar Kaisar minum terlalu banyak dan mengutukmu. Itu hanya pendapat pribadiku. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, bukankah kamu sengaja mengirimku ke tiang pancung sekarang? Yang Mulia. Yang Mulia, aku telah melakukan kejahatan berat dengan masuk ke istanamu tanpa izin. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana aku telah menyinggung Yang Mulia. Aku meminta Yang Mulia untuk menjelaskan. Kamu tidak tahu? Kamu tidak tahu. Yang Mulia sudah tiba. Kenapa kamu di sini? Saya datang tanpa izin Anda dan untuk itu saya memohon maaf Yang Mulia. Hanya saja saya pikir Kaisar pasti ingin mengetahui hal ini segera. Saya akan sementara mengundurkan diri. Tidak perlu. Situasi ini terkait dengan Anda, Pangeran Cheng. Ada apa? Bicaralah. Baru saja Yudong yang meminta bertemu saya menyatakan bahwa dia telah menerima kabar darurat. Keluarga Komandan Hang bertemu dengan perampok. Lalu apa yang terjadi pada Yunxian? Meskipun jenderal dan ibunya bisa mempertahankan hidup mereka, tapi Nyonya Hang Yunxian sayangnya telah meninggal. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, bagaimana perasaan Anda? Haruskah saya memanggil tabib istana? Yang Mulia. Pangeran Cheng, Yang Mulia. Pangeran Cheng, Yang Mulia. Saya telah menemukan mayat Sumanur Jukwang, tapi Hang Yunxian terluka dan jatuh ke air. Tapi kami belum menemukan tubuhnya, kami akan terus mencari. Kamu bodoh yang tidak berguna, pergi. Ya. Ayah, apakah dia mati? Mereka hanya menemukan mayat Suji. Hang Yunxian tidak akan bisa bertahan. Dia terluka parah dan jatuh ke air. Dalam cuaca dingin ini, dengan arus yang begitu dalam dan kuat, jika dia bertahan, dia pasti dewa. Bagus. Kematian Su sangat membantu. Dia akan bertanggung jawab penuh atas situasi ini. Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap mereka dan sengaja mencari mereka untuk balas dendam. Dengan cara ini, Pangeran Cheng tidak akan mencurigai kita. Mei Lin, kamu harus mengambil kesempatan ini untuk menghibur Pangeran Cheng, sambil tidak membocorkan keterlibatan kita. Ya. Situasi ini ditangani dengan baik.